Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wirdatus Solehah, NIM 230311100121, kelas C Agroekoteknologi. Sekarang saya menempuh mata kuliah Teknologi Proteksi Tanaman. Dosen pengampunya yaitu Bapak Syaiful Khairi. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi bakteri Bacillus sp B3 sebagai agen antagonis penyakit layu Fusarium atau Fusarium oxyporum pada tanaman cabai merah atau Capsicum annum L, mencakup mekanisme kerja agen antagonis dan juga aplikasi untuk tanaman cabai merah atau Capsicum annum L yang mengendalikan penyakit layu Fusarium oxyporum tersebut. Next, langsung saja pendahuluan. Tanaman cabai merah atau Capsicum annum L merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat penting di Indonesia karena permintaan pasar yang tinggi. Namun, produksi cabai sering mengalami penurunan akibat serangan berbagai penyakit. Salah satunya yaitu layu Fusarium yang disebabkan oleh Fusarium oxyporum. Penyakit ini menyebabkan layu dan kematian terhadap tanaman, sehingga berpengaruh negatif terhadap hasil panen. Nah, tanaman yang terinfeksi salah satunya yaitu masalah dalam budidaya cabai merah adalah tingginya serangan patogen tanaman. Penyakit yang umumnya ditemui pada budidaya cabai salah satunya adalah penyakit layu Fusarium. Penyakit layu Fusarium disebabkan oleh jamur Fusarium oxyporum. Tanaman yang terinfeksi penyakit layu Fusarium biasanya layu mulai dari daun bagian bawah dan anak tulang daun menguning. Next, selanjutnya potensi Bacillus sp B3 sebagai agen antagonis. Dari ketiga potensi tersebut, bakteri Bacillus sp B3 memiliki potensi besar sebagai agen biokontrol karena mampu menghambat pertumbuhan jamur Fusarium oxyporum. Keunggulan lainnya, Bacillus sp B3 ini aman bagi lingkungan dan sifatnya ramah lingkungan. Bakteri ini mampu bekerja melalui berbagai mekanisme untuk melindungi tanaman dari serangan patogen. Mekanisme kerja Bacillus sp B3. Bagaimana sebenarnya Bacillus sp B3 bekerja? Pertama, bakteri ini memproduksi metabolit sekunder seperti lepopetida yang bersifat anti jamur dan mampu merusak membran sel jamur patogen. Yang kedua, ia membentuk biofilm di sekitar akar tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dari infeksi. Yang ketiga yaitu bakteri tersebut bersaing dengan patogen dalam hal nutrisi dan ruang, sehingga patogen tidak dapat berkembang. Selain itu, Bacillus sp B3 mampu menginduksi sistem kekebalan tanaman, dikenal sebagai ISR, yang meningkatkan daya tahan alami tanaman terhadap penyakit. Adapun cara penerapan Bacillus sp B3 dapat dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama, perendaman benih sebelum disemaikan. Yang kedua, penyemprotan ke zona perakaran tanaman. Dan yang ketiga, pencampuran bakteri ini dengan pupuk organik yang digunakan sebagai media tanam. Dengan aplikasi ini, bakteri akan berkembang di sekitar akar dan membentuk koloni yang akan membantu melindungi tanaman secara efektif. Next, selanjutnya pengujian di rumah kaca. Hasil dari percobaan di rumah kaca menunjukkan bahwa penggunaan Bacillus sp B3 mampu menurunkan tingkat serangan penyakit layu Fusarium. Tanaman yang diinokulasi dengan bakteri ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dan tingkat kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Selanjutnya, penutup. Dapat disimpulkan bahwa Bacillus sp B3 ini memiliki potensi besar
sebagai agen antagonis yang efektif dalam mengendalikan penyakit layu fusarium pada tanaman cabai merah atau Capsicum annum L. Mekanisme kerjanya meliputi produksi metabolit anti jamur, pembentukan biofilm, kompetisi nutrisi, dan induksi sistem kekebalan tanaman. Nah, penggunaan Bacillus spp 3 secara tepat dapat membantu mengurangi serangan penyakit dan menunjang hasil panen yang optimal. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.